Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, wa sayyidina Syekh Abi Bakar Syadha, wa ila ruhi Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad, wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair, wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair, wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Luqani Mannan, wa abina Al-Ki Muhammad Jawahir, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah, wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ay hadhihi furu'un utawi iki iku ana pira-pira cabang. Furu'un utawi iki iku ana pira-pira cabang. Yusannu iftitahud du'ai bilhamdi lillahi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal khatmu bihima wa bi amin. Yusannu disunahake. Napa sing disunahno? Apa ad-du'a apa doa? Saat berdoa apa iftitahud du'ai ngono ya. Yusannu den sunahno apa iftitahud du'ai apa ngawiti doa. Ngawiti bilhamdi kelawan muji lillahi maring Allah. Wassalati lan kelawan maca shalawat alan nabiyyi ing atase Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khatmu ay wa yusannu al khatmu. Wal khatmu lan den sunahno mungkasi doa. Ay khatmu doa. Saat berdoa disunahkan mengakhiri menghatami bihima kelawan alhamdulillah wassalatu ala nabi. Bihima kelawan alhamdulillah wassalatu ala nabi wa bi amin lan kelawan amin. Wa ta'minu makmumin lan den sunahno uliye ngamini makmum. Wa ta'minu makmumin lan den sunahno uliye ngamini makmum. Sifate makmum sami'a ingkang krungu sapa makmum. Sami'a ingkang krungu sapa makmum, makmum krungu doa al-imami ing dongane imam. Doa al-imami ing dongane imam. Wa in hafidha senajan toh apal sapa ikilah makmum. Wa in hafidha senajan apal sapa makmum zalika ing mengkono-mengkono doa. Zalika ing mengkono-mengkono doa. Ada beberapa cabang persoalan hal-hal yang dilaksanakan pasca melakukan sholat fardu. Di antaranya adalah kemarin kita sempat membahas tentang berzikir setelah sholat. Kemudian yang kedua, zikir itu juga dibarengi dengan doa. Teknis saat berdoa adalah ketika kita memulai berdoa, hendaknya diawali dengan memuji kepada Allah,
menggunakan alhamdulillah yang pertama. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang pernah berdoa di dalam sholat, tidak memuji, tidak mengagungkan Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah. Hal itu diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya selesai dia berdoa, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, ajjala hadza. Laki-laki ini orang yang terburu-buru. Orang yang apa? Terburu-buru. Kenapa? Karena belum waktunya meminta, sudah langsung meminta. Ibaratnya awakmu numpak motor, motormu nih orang mbok panasi, sik langsung mbok gas banter. Enak ora tumpakane? Enggak enak kan mesinnya kan? Jadi harus dipanasi. Ibarat mau berdoa itu memuji kepada Allah dulu, baru sholawat kepada Rasulullah, baru setelah itu isi doanya baru dimintakan ke Allah. Makanya oleh Rasulullah dikomentari, ajjala hadza, orang ini terburu-buru, belum saatnya meminta sudah meminta, belum memuji Allah, belum bersolawat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah, bitamjidi rabbih subhanahu wa tsana alaih, tsumma yusalla 'alan nabi, tsumma yad'u bima syaa. Ketika salah satu dari kalian berdoa, maka hendaklah mengagungkan Allah dulu, mengagungkan Tuhannya, lalu bersolawat kepada nabinya, setelah itu minta apa saja yang kalian keinginkan, tsumma yad'u bima syaa. Sayyidina Umar dalam satu catatan beliau pernah mengatakan begini, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi. Doa itu berhenti antara langit dan bumi. Doa yang kita panjatkan ke Allah itu naik, ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Di Quran Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah kalimah-kalimah yang thayyibah, kalimah yang bagus, termasuk diantaranya itu doa itu naik kepada Allah. Hal ini diterjemahkan oleh Sayyidina Umar, naik di antara bumi dan langit, tergantung di sana. Tidak bisa sampai kepada Allah, la yas'adu minhu syai'un hatta yusalla ala nabiyyik. Doa yang dipanjatkan oleh kita naik ke atas, dia tergantung di antara langit dan bumi, tidak bisa sampai kepada Allah sehingga disolawati, doa itu disolawati, dibacakan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu, doa kepada Nabi itu merupakan pelancar, apa ya, bahasa saya enak apa? Pemulus proposal. Doakan proposal. Kita mengajukan proposal ke Allah nih. Ya Allah, minta ini, minta nyun, minta kada, minta kada, minta kada wa kada. Nyun mau macam-macam. Nah, ini proposal yang kita ajukan ke Allah. Nah, kalau kita nggak punya koneksi, ya, ibaratnya ngajukan proposal, mengajukan apa, bantuan apa misalnya. Kalau punya kenalan, punya koneksi orang dalam kan lebih mudah loh. Nah, doa sholawat ini yang menjadi pelancarnya, pemulus doa itu bisa naik sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sunnah memuji Allah dulu, sunnah bersolawat kepada Nabi Muhammad dulu, baru kemudian isi doa kita mintakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita berdoa, setelah isi doa kita panjatkan ke Allah, kita mau menyelesaikan doa, itu pun sama, disunnahkan mengakhiri doa dengan memuji Allah, juga dengan sholawat kepada Rasulullah. Mula nek wis bar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Terus wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Jadi sholawat baru memuji Allah. Dibalik, kalau mengakhiri itu dibalik. Kemudian amin.
amin itu juga sama. Diakhiri orang yang berdoa juga mengatakan amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makmum jamaah hadirin yang hadir di situ, meskipun dia itu hafal doa yang sedang dipanjatkan oleh imam, makmum itu sunahnya bagi makmum yang mendengar nih ya, makmum yang mendengar doanya imam itu sunahnya ya amin. Dia tidak disunahkan berdoa sendiri meskipun hafal atau mungkin lebih fasih dari imamnya, atau mungkin karena imamnya kiai kampung wis tuwa, kadang-kadang ndongane apa keliru-keliru. Kowe cah pondok apal donga, suara apa lafadzmu fasih. Meskipun begitu kamu tetap sunah amin. Wa in hafidza dzalik. Wa raf'u yadayhi lan den sunahno ngangkat tangan lorone ikilah sapa? Ad-da'i wong sing ndonga. Gawe rujuk dhewe ad-da'i. Entah itu imam, entah itu makmum, entah itu munfarid, pokoknya mutlak. Wa raf'u yadayhi lan den sunahno ngangkat tangan lorone ad-da'i sifate yadayhi at-tahirataini ingkang suci karone. Disunahkan juga mengangkat kedua tangannya orang yang sedang berdoa sejajar dengan kedua pundaknya, tetapi syarat tangan yang diangkat ini suci, harus suci. Artinya kalau tangannya nggak suci, ya jangan diangkat, jangan diangkat. Lah apa mungkin orang berdoa tangannya nggak suci? Sapa wae, sapa ngerti, sapa ngerti pas bar nyekel najis misalnya, akhirnya tangannya mutan najis, ana wong donga, akhirnya kowe amin amin. Lagi bar apa? Misalnya bedeti ayam, kejubrat getih, ana wong donga, kan amin amin kowe. Ya aja ngangkat tanganmu kena najis. Kayak misalnya pas nyembelih hewan, nyembelih hewan, tanganmu kena getih. Sing nyembelih berdoa, kowe amin. Enggak usah diangkat, amin gitu saja tanpa diangkat tangannya. Diangkat hadwa mangkibaihi hale nganceri pundak lorone ad-da'i. Hadwa mangkibaihi hale nganceri pundak lorone ad-da'i sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi teknis mengangkat tangan saat berdoa itu sejajar dengan kedua pundak segini berarti. Segini. Berarti kan posisi ketiakmu itu kan tertutup toh. Karena begini. Kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau kamu mintanya itu kamu dalam kondisi sangat terdesak dan kamu betul-betul meminta kepada Allah karena persoalan yang kamu mintakan itu persoalan yang sangat penting sekali. Kamu menganggap bukan doa harian tapi doa khusus. Doa khusus. Akhirnya apakah kesunahan mengangkat tangan juga sama hadwal mangkiben sejajar dengan kedua pundak? Ternyata tidak. Kalau doa yang dipanjatkan kepada Allah itu sesuatu yang memang sangat diharapkan dikabulkan Allah, artinya ini permintaan khusus, boleh diangkat lebih tinggi sehingga yura bayadu ibtaihi, ketika misalnya tidak berpakaian misalnya itu ketiaknya itu kelihatan. Jadi begini, mula ndonga ana sing ngene, nek ndonga ngene iki tandane apa? Tandanya apa? Permintaannya emergensi ya, penting banget, kabulkan ya Allah, jangan sampai tidak ya Allah. Penting berarti ngene iki. Tapi kalau ini sejajar kedua pundak ini permohonan biasa. Karena ada riwayat hadis Rasulullah itu saat berdoa itu beliau mengangkat kedua tangannya hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga putih-putih yang ada di ketiak beliau itu bisa dilihat, bisa tampak kalau beliau tidak pakai baju. Tapi karena beliau pakai baju ya nggak tampak, jadi bisa kelihatan, artinya terbuka, ketiaknya terbuka. Berarti kan begini, ya kan, kedua tangan begini. Ini kondisi emergensi. Makanya warof uyadai at-tahirata ini hadwa mangkibahi ini yang perlu menjadi catatan. Satu, kedua tangan
Sunnah diangkat saat berdoa itu ketika apa? Ketika suci. Kedua, posisi kedua tangan sejajar dengan kedua pundak itu ketika doanya doa biasa ya. Ya kita tetap berharap dikabulkan, tapi kondisi orang yang berdoa itu tidak dalam keadaan terpepet. Ya, doa-doa harian. Tapi kalau dalam kondisi kepepet dan ia betul-betul berharap dikabulkan Allah atas problem yang sedang ia hadapi, maka sunnahnya tidak sejajar kedua pundak, tapi lebih diangkat lebih tinggi lagi. Wa mashul wajhi lan den sunnahno ngusap wajah bihima kelawan yadaihi. Wa mashul wajhi ay wa sunnah ay wa yusannu mashul wajhi bihima. Wa mashul wajhi lan den sunnahno ngusap wajah bihima kelawan yadaihi ba'dahu ing dalem sakbadane doa. Selesai berdoa disunnahkan mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Pas amin diusap nono wajah. Ada beberapa doa yang secara sanad ijazahnya itu tidak hanya diucapkan ke wajah, tapi diucapkan ke seluruh tubuh. Jadi wajah, pundak, dada, kaki sampai ujung kaki. Ada doa-doa yang begitu. Doa-doa khusus berdasarkan sanad ijazah itu tidak hanya diusapkan ke wajah saja. Jadi mashul wajhi bihima ini ya lagi-lagi koyetnya doa-doa biasa yang tidak ada sanad ijazah tertentu. Nah misalnya satu saat untuk ijazah, loh biyen pas ngaji Fathul Mu'in sunnah itu hanya mengusap wajah, ini kok sampai ke dada, sampai ke pundak, sampai ke kaki. Ya ini beda, makanya ini itu doa-doa yang mutlak. Wastiqbalul qiblat lan den sunnahno madhep maring kiblat halat dzikri ing dalam tingkah zikir awit duai utawa ing dalam tingkah doa. In kana lamun ana sapa ad-da'i iku munfaridan, iku wong kang salat ijen au makmuman utawa makmum. Jadi istiqbalul kiblah, menghadap kiblat itu pun menjadi kesunahan tersendiri saat berdoa. Tetapi ini khusus bagi orang yang sholat sendirian maupun makmum atau orang yang tidak setelah doa, tidak setelah sholat, berdoanya tidak setelah sholat. Misalnya doa-doa di majelis zikir misalnya, itu pun disunahkan berdoa menghadap ke kiblat. Hanya saja tadi di kalangan ulama itu ada sedikit perdebatan, ada sedikit perbedaan pendapat persoalan kiblatnya orang berdoa itu apakah arah Ka'bah, kalau sini itu arah barat atau arah atas. Atau arah atas. Sebagian ulama mengatakan kiblatnya itu ya arah kiblat, berarti menghadap lurus posisi wajahnya. Tapi ada ulama yang mengatakan kiblatud da'i iku as-sama. Kiblatnya orang yang berdoa itu arah atas, as-sama. Jadi begini, ada yang membolehkan, tapi sebagian mengharamkan, tidak boleh. Jadi alhasil ini masuk fi majalil ijtihad ya. Ini masuk ruang ijtihadnya ulama. Jadi kalau misalnya ada orang berdoa mendongak ke atas tangannya, ya ada ulama yang membolehkan. Ada orang yang berdoa tangannya diangkat tapi wajahnya menunduk tapi dia menghadap lurus ke arah kiblat. Ya itu hukum fikih seperti itu. Alhasil ini persoalan khilafiyah, ini soal istiqbalul kiblah itu apakah menghadap ke Ka'bah atau arah Ka'bah atau menghadap ke arah atas. Napa fihi napa aqwal, ada beberapa pendapat ulama. Tapi kalau doa dan zikir dilakukan setelah sholat itu menghadapnya tetap ke arah kiblat bagi makmum dan orang yang sholat sendirian. Nah kalau imam bagaimana? Amal imamu, anapun utawi imam iku idza taraka nalikane ninggalno sapa imam al qiyamah ing ngadeg.
Amal imamu anapun utawi imam iku idza taraka nalikane ninggal sapa imam al-qiyamah ing ngadeg min musallahu saking panggonan salate imam. Min musallahu saking panggonan salate imam. Alladzi huwa kang utawi qiyam iku afdalu luweh utama apa qiyam lahu kedue imam. Amal imamu anapun utawi imam iku idza taraka nalikane ninggalna sapa imam al-qiyamah ing ngadeg min musallahu saking panggonan salate imam. Alladzi huwa kang utawi al-qiyam iku afdalu luweh utama apa qiyam luweh utama lahu kedue imam. Fal afdalu mongko utawi kang luweh utama iku ja'lu yaminihi ndadekno arah tengene imam. Fal afdalu mongko utawi kang luwih utama iku ja'lu yaminihi ndadekno arah tengene imam didadekno ilal makmuminat maring madhep maring pira-pira makmum. Ilal makmumina madhep maring pira-pira makmum. Wa yasarihi ay wa ja'lu yasarihi lan ndadekno arah kiwane imam didadekno ilal kiblati maring arah kiblat. Wa yasarihi lan arah kiwane imam didadekno ilal kiblati madhep maring arah kiblat. Kala ngendika sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, walau fit du'ai senajan ing dalam doa seorang imam dalam keadaan seperti itu meskipun saat berdoa. Bon, kalau imam setelah sholat saat berzikir dan saat berdoa yang afdal bagaimana? Dia zikirnya menghadap kemana? Apakah tetap ke arah kiblat? Kalau misalnya di Indonesia sini ya menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah utara? Dua pertanyaan persoalan ini menjadi bagian dari khilafiyah ulama juga. Perbedaan pendapat ulama juga. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan imam selesai salam saat mau berzikir yang baik, pertama ada beberapa tingkatan. Yang pertama yang baik itu berzikir sambil berdiri. Makanya di sini disebutkan idza tarakal qiyam min musallahu alladzi afdalu minhu. Bagi imam yang tidak berdiri, padahal berdiri itu yang afdal bagi dia, maka sunahnya menghadap ke arah utara, tidak berdiri, padahal yang berdiri itu lebih afdal. Artinya tahapan pertama itu saat berzikir imamnya apa? Berdiri. Tapi nggak berlaku ini. Kita penganut Syafi'iyah sendiri pun tidak melakukan ini. Nggih mboten? Kowe tau nanggo ana jamaah terus wayah wiridan imame ngadeg. Diguyu karo makmume iso-iso. Ya krana gak kulino. Nggih. Karena tidak terbiasa. Tapi meski tidak terbiasa ini sesekali kita perlu mempraktekkan. Jadi, napa? Kecuali sholat Jumat loh, nggih. Nek sholat Jumat kan memang sudah ada kaifiyahnya sendiri. Sholat Jumat itu begitu salam, kaifiyahnya membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali, tetap menghadap ke arah barat, duduknya tetap tahiyat, kakinya tetap dipancatkan, duduk sebagaimana duduk saat sholat tadi. Setelah selesai, nah baru dilepas kakinya. Kecuali sholat Jumat, sholat fardu, sholat setelah jamaah, yang afdal berdiri saat zikir. Kalau tidak berdiri, nah berarti kan pilihan kedua, tahap kedua. Kalau tidak berdiri, yang afdal bagaimana? Apakah tetap menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah utara? Nah ini di sini, baru di sini ini pendapat ulama berbeda-beda. Kalau menurut kitab Fathul Mu'in, sebagaimana banyak juga kitab-kitab Syafi'iyah yang lain mengatakan yang afdal menghadap ke utara. Berarti apa, tubuhnya imam yang bagian kanan dihadapkan ke para makmum. Berarti lah menghadap ke utara toh. Tubuhnya yang bagian kiri dihadapkan ke arah kiblat, ke arah barat. Saat kapan? Baik saat berzikir maupun saat berdoa. Sama. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tetap menghadap ke arah kiblat meskipun dia tidak berdiri. Karena melihatnya bagaimana? Karena melihat
perpindahan apa namanya posisi imam saat berzikir itu tujuannya itu apa? Dulu itu kan ceritanya saat Rasulullah sholat lalu selesai sholat tetap menghadap ke arah kiblat, tiba-tiba ada sahabat yang baru datang, dikira Rasulullah masih sholat padahal sudah selesai sholat. Akhirnya sahabat ini datang ikut makmum kepada Rasulullah padahal sudah selesai sholat kan. Berarti menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah makmum, ke arah utara ya, menjadikan badan yang bagian kanan arah makmum itu kan sebagai pertanda kalau imamnya sudah selesai. Kan itu yang dibutuhkan, biar tidak ada makmum yang datang terlambat tiba-tiba ikut sholat, sebab dikira makmumnya masih sholat padahal sudah selesai. Tujuannya kan itu, memberi tanda. Kalau hanya tujuannya sekedar memberi tanda, maka nggak harus menghadap ke utara. Kelompok ulama yang mengatakan tidak harus menghadap ke utara ini, dengan tanda apapun, yang penting makmum yang datang belakangan itu tahu kalau sudah tidak sholat. Apalagi kalau tradisi kita zikirnya itu dengan suara keras, okay? Oh wis zikiran, berarti jamaah sampun rampung, sudah selesai. Jadi alhasil ini persoalan-persoalan khilafiyah, tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang. Kamu mau setelah kamu menjadi imam, setelah salam mau menghadap ke utara monggo, mau menghadap ke arah tetap menghadap ke arah barat ya monggo, sepenting ora sirahmu nok ngisor no ae. Jeneng kulit malah payah. Lo kan yang penting memberi tanda tapi gak segitunya lah, nggih. Walau fit du'a pun wan sirafuhu utawi bubare imam, bubar saka mihrab, bubar saka panggonan salat atau ngalih nah. Wan sirafuhu utawi ngalih atau pindahe imam, pindah saka mihrab iku la yunafi ora nafekno apa insiraf, ora nafekno natbaz zikri ing kesunahane zikiran lahu kedue imam imam iya bener. Iku la yunafi ora nafekno apa insirafuhu natbaz zikri ing kesunahane zikir lahu kedue imam akibah ing dalem ngiring-ngiringi salat. Sebab li'annahu krana temen setuhune imam iku yakti bakal nekani sapa imam bihi kelawan zikir fi mahallihi ing dalem panggonane imam, fi mahallihi ing dalem panggonane imam alladzi yansarifu ingkang pindah sapa imam ilaihi maring mahal, alladzi yansarifu ingkang pindah sapa imam ilaihi maring mahal. Wala yafutu lan ora bisa ora bisa ilang apa natbuz zikri, kesunahan berzikir tidak hilang bi fi'lir ratibati kelawan nglakoni salat ratibah, bi fi'lir ratibati kelawan nglakoni salat sunah ratibah. Wa innamal faitu angin pestine utawi ingkang pot utawi ingkang ilang bihi sebab fi'lir ratibah, bihi sebab fi'lir ratibah iku kamaluhu kesempurnaane zikri, iku kamaluhu kesempurnaan zikri la ghairuhu ora kok liyane kamalu, la ghairuhu ora liyane kamaluhu. Seorang imam ketika selesai salam kemudian dia pindah ke tempat lain untuk berzikir, dan itu yang afdal. Jadi ini juga bagian dari perdebatan ulama ya, bagian dari khilaf ulama, bagian dari perbedaan pendapat para ulama. Tadi ketika imam masih berada di mihrab, masih berada di pengimaman, itu teknisnya zikirnya itu dilakukan dengan cara bagaimana? Yang afdal berdiri di situ. Kalau tidak berdiri ya duduk tapi menghadap ke arah utara. Kemudian ada juga pendapat ulama begini, yang afdal tidak di situ, dia zikiran tidak di mihrab tapi pindah, bergeser ke belakang sedikit. Nah, itu afdal bagi imam. Ini pendapat ulama juga. Kemudian saat imam itu insiraf, berpindah dari mihrab menuju tempat lain, apakah
kesunahan berzikir itu sudah hilang? Ternyata tidak, masih tetap disunahkan di tempat yang ia pindahi tadi itu, di tempat yang ia pindahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesunahan zikir juga tidak hilang gara-gara setelah salam kamu langsung sholat ba'diyah, misalnya sholat rawatib habis isya tadi, misalnya setelah salam kamu langsung sholat ba'diyah. Nah, setelah sholat ba'diyah kamu, pertanyaannya, apakah kamu disunahkan zikir atau tidak? Tetap disunahkan. Lo kan sudah dipisah dengan sholat rotibah, berarti kan kesunahannya hilang. Kesunahannya nggak hilang, yang hilang itu hanya kesempurnaannya saja. Berarti kalau ingin kesempurnaan, zikir itu dilakukan setelah salam dan sebelum melakukan sholat rawatib. Paham ya? Ini hanya soal kesempurnaan zikir itu menjadi hilang gara-gara disela-selai oleh sholat rawatib. Wa qadiyatu kalamihim utawi tatrapane dawe ulama. Wa qadiyatu kalamihim utawi tatrapane dawe ulama iku husulu thawabi dzikri hasile ganjarane zikir. Iku husulu thawabi dzikri hasile ganjarane zikir wa in jahila. Senajan to ora ngerti sapa wong, ora ngerti maknahu ing maknane zikir. Wa in jahila senajan ora ngerti sapa wong maknahu ing maknane zikir, tetapi wa nadzara lan angen-angen fihi ing dalem husulu thawabi dzikri. Wa nadzara lan angen-angen fi ing dalem husulu thawabi dzikri sapa al-Asnawi, Imam Asnawi. Wala ya'tilan ora teko apa hadza ikilah khilaf. Apa hadza ikilah khilaf, perbedaan ulama, khilaful ulama fil Qur'ani ing dalem Qur'an. Sebab li ta'abbudi krana dianggep ibadah. Li ta'abbudi krana dianggep ibadah bilafdhi kelawan lafate Qur'an. Gandeng lafat-lafatnya Quran itu semuanya bernilai ibadah, maka fa'utsiba mongko diganjar. Fa'utsiba mongko diganjar sapa qari'uhu wong kang maca Quran. Fa'utsiba mongko diganjar sapa qari'uhu wong kang maca Quran. Wa illam ya'rif senajan ora ngerti sapa qari'. Wa illam ya'rif senajan ora ngerti sapa qari', ora ngerti maknahu ing maknane Quran. Bikhilafi dzikri kelawan berbedane zikir. Bikhilafi dzikri kelawan berbedane zikir la budda wajib apa ayya'rifahu apa yen to ngerti sapa wong hu ing ikilah maknahu. Walau biwajhin senajan kelawan sak wajah. Kelawan saarah ai minal wujuh. Intaha wis rampung apa undiong ono intaha ya. Mula nonggon ngene sekali ono intaha nang kene. Mula karo Syekh Abi Bakar Sato dikomentari la'allahu zaidun minan nasakh au muakhkharun min taqdim li anna ibarata syaikhihi intahat inda qawlihi la ghairu. Takbir intaha ini bisa jadi tambahan penulis, jadi yang sekretarisnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin bisa jadi tidak menulis lafaz intaha ini karena ngis sekali ini kok ada intaha. Harusnya susunannya itu intaha itu diletakkan la ghairu depan tadi, wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairu titik intaha lah di situ mestinya. Jadi intaha wis rampung apa napa qaulu syaikhina. Jadi ini setelah la ghairu itu bukan ucapannya Syekh Zainuddin, bukan ucapannya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu sudah lain lagi, itu sudah komentarnya Syekh Zainuddin. Jadi kitab ini kan ditulis Syekh Zainuddin nih. Nah, Syekh Zainuddin mengutip dawuhnya gurunya Syekh siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam takbir qala syaikhuna tadi itu. Walau fitu'a sampai dawuhnya Syekh Ibnu Hajar dikutip sampai la ghairuhu titik, itu dawuhnya Syekh Ibnu Hajar, dawuhnya gurunya pengarang Fathul Mu'in. Kemudian wa qadiyatu kalamihim sampai walau biwajhin, ini komentarnya Syekh Zainuddin sendiri. Kok tiba-tiba ada intaha di sini, kan makanya mengiskalkan.
Jadi kalau kalau terbiasa mutolaah kitab, nanti kamu punya sense, punya insting, wah iki ketoke takbire ana sekali. Ternyata betul. Mengiskalkan. Ini begini. Orang berzikir tidak paham maknanya, apakah tetap mendapat pahala? Pertanyaannya. Orang berzikir tidak paham, tidak mengerti maknanya, apakah tetap mendapatkan pahala berzikir? Ternyata ada perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama mengatakan tetap mendapat pahala, tapi oleh Imam Asnawi dikomentari, ya jangan terburu-buru begitu. Kalau tidak paham sama sekali tidak paham sama sekali apa maksud, meskipun maksud secara global, makanya walau biwajhin. Misalnya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang tidak paham bahasa Arab setidaknya kan tahu, oh ini minta hidup enak di dunia dan setidaknya kan tahu gitu toh. Wong sing blas gak tahu ngaji, itu kan ngerti maknanya doa sapu jagat itu. Nggih mboten? Berarti minta hidup enak, ya ngoten. Mesti tahu lah, wong ana kata-kata hasanah wa fil akhirati berarti njaluk urip enak. Lah kalau tahu meskipun hanya secara global saja, itu menurut Imam Asnawi ya mendapat pahala. Tapi kalau sama sekali nggak tahu, kamu berzikir belas gak ngerti, ya nek diarani untuk ganjaran ya urung karuan toh. Makanya di sini pentingnya ngaji ya, ben ngerti, ben paham. Alhasil ini khilaf ulama. Meski begitu ada ulama yang mengatakan tetap mendapat pahala zikir. Ini zikir-zikir selain Quran. Kalau Quran, meskipun kamu tidak paham maknanya, tidak paham artinya, itu tetap membaca Quran itu dianggap ibadah. Lah ibadah itu mesti ada pahala, asal ikhlas, asal tidak tercampuri penyakit-penyakit yang lain. Asal ikhlas dapat pahala. Nggih. Pokoknya Quran itu salah satu khosois yang dimiliki Quran itu at-ta'abbud bitilawatih. Membacanya sudah dianggap ibadah. Walau la nafham makna hadza. Meskipun kita nggak paham apa artinya ini. Maca Quran, khataman Quran mulai yang dibagi sak kelompok apa khataman Quran grup-grup WA ngene iku misale. Juz piro. Kan tidak semua pesertane paham maknane to kowe. Wong tidak semua peserta iku wong iso ngaji, kok iso maca Quran ngono ae. Bisa baca Quran, tapi kadang tidak paham maknanya. Ya ora kadang, ya akeh-akeh gak paham maknane. Tapi tetap mendapat pahala, soal pahala. Karena Al-Qur'an itu salah satu khasaisnya, salah satu kekhususan yang dimiliki Quran yang tidak dimiliki yang lain itu at-ta'abbud bitilawati. Membacanya dianggap sudah dikategorikan ibadah. Kalau ibadah ya dapat pahala ketika ikhlas. Nah, tentunya koyat ikhlas itu ya penting, ora ikhlas ya ora untuk ganjaran. Wa yundabu ayan takila li fardin au naflin. Wa yundabu lan den sunahno apa ayan takila yen to pindah sapa musolli li fardin krana nglakoni salat fardhu au naflin utawa salat sunnah. Wa yundabu lan den sunahno apa ayan takila yen to pindah sapa musolli li fardin krana nglakoni salat fardhu au naflin utawa salat sunnah. Pindah min maudhi'i sholati saking panggonan salate musolli. Orang sholat itu sunahnya pindah-pindah tempat. Untuk apa? Memperbanyak saksi. Kita itu nanti di akhirat, di hadapan Allah Ta'ala, saat kita dihisab oleh Allah, itu hal-hal tempat bumi manapun yang pernah kita buat sujud, itu menjadi saksi kita. Lah nek salatmu sak panggonan tok, misalnya nang ngisor saka kono kuwi terus, ya saksimu mung siji kuwi tok. Makanya diperbanyak ulama ini. Tapi ini kan bagian dari, ini kan fi majalil ijtihad ya, ijtihadnya ulama untuk memperbanyak apa? Memperbanyak saksi ya. Liyasyhada lahu, iki alasannya liyasyhada supaya nyekseni lahu maring musolli opal maudhi'u panggonan haitsu lam tu'aridhu, tetapi sunah pindah-pindah ngene iki mau
haitsu lam tu'aridhu ing dalam sekirane ora nentang, ora melawani ing ikilah napa ing ikilah an-naqlu utawa ayan takila apa fadilatu nahwi saffin keutamaane ngupamani saf awalin ingkang kawitan. Saiki fa ilam yantakil mongko lamun ora pindah sapa musolli ya fasola mongko misah sapa musolli misah bikalami insanin kelawan ucapane menungso, bikalami insanin kelawan ucapane menungso. Ini mutlak baik imam atau makmum atau orang yang sholat sendirian, ketika mau sholat sunnahnya di satu tempat, sholat fardunya di tempat yang berbeda. Makanya kamu kalau datang ke musola atau ke masjid, sholat qobliyah itu jangan di tempat nanti kamu sholat fardu ya, di tempat yang berbeda. Pas nanti sholat fardu, nah kamu baru merangkak ke depan, memperbanyak saksi liyasyhadalahul maudhi'. Karena tujuannya ini apa, liyasyhadalahul maudhi', biar dianggap ibadahnya tidak satu. Itu yang pertama, biar tempatnya yang menjadi saksi kita itu banyak. Yang kedua, biar ibadahnya berbeda-beda. Ibadah sholat sunnah itu juga dianggap paket yang tersendiri, ibadah fardu dianggap apa, ibadah yang lain, sehingga kamu dianggap dua ibadah. Makanya kalau misalnya kamu tidak bisa memisah dengan pindah tempat, pisahlah dengan ngomong, berbicara, pembicaraan manusia. Misalnya mungkin meskipun cuma sekedar ini, Kang, semangat Kang, nah, misalnya ngomong nih kancamu, ya fasola bikalami insan, kamu pisah sholat yang satu dengan sholat yang lain dengan ucapan manusia. Meskipun begini, kamu sholat sendirian, nggak ada orang lain, kamu satu sholat selesai, mau sholat lagi, ya ngomong, nek kowe gak gelem pindah, ngomong bohopo ngono, bohopo ngono, ya pokoknya dipisah dengan ucapan bahasa-bahasa yang biasa dibuat bicara oleh kita, oleh manusia, biar dianggap ibadah yang berbeda. Jadi kita iku rak yo ngakali malaikat, yo gak yo ngono kuwi istihate ulama ngono. Wa naflu utawi salat sunnah li ghairil mu'takifi kedue liyane wong kang iktikaf. Wa naflu utawi salat sunnah li ghairil mu'takifi kedue liyane wong kang iktikaf. Uliye sunat, uliye salat sunnah fi baitihi ing dalem omahe musolli utawa ghairul mu'takif. Fi baitihi ing dalem omahe ghairil mu'takif iku afdalu luwe utama apa salat apa an-naflu in amina lamun ngrasa aman sapa ghairul mu'takif utawa musolli, in amina lamun ngrasa aman sapa musolli fautahu ing kelangan maring an-nafli, fautahu ing kelangan an-nafli, au tahawunan bihi, au tahawunan utawa ngrasa aman ing dianggep gegampang, au tahawunan ing dianggep gegampang bihi kelawan an-nafli. Illa fi nafilatil mubakkiri kejaba ing dalem salat sunahe wong kang meruput, illa fi nafilatil mubakkiri kejaba ing dalem salat sunahe wong kang meruput. Meruput iku mangkat isu-isuan lil jumati krana nglakoni salat Jumat. Illa fi nafilatil mubakkiri kejaba ing dalem salat sunahe wong kang meruput lil jumati krana nglakoni salat Jumat, auma utawa nglakoni salat, auma utawa salat sunnah kang disunnahno fihi ing dalem ma apa al jamaatu apa jamaah, awaroda utawa kelaku apa ma, awaroda utawa kelaku apa ma fil masjid ing dalem masjid. Contone kalduha kaya salat duha, kalduha kaya salat duha titik. Salat sunnah itu yang afdal itu dilakukan di mana? Di masjid atau di rumah? Di masjid atau di rumah. Dibedakan, kamu sedang iktikaf apa tidak. Kalau kamu sedang iktikaf, niat iktikaf, entah itu iktikaf sunnah atau iktikaf fardu gara-gara nazar, ya yang afdal kamu lakukan sholat sunnah di masjid. Tapi kalau kamu bukan orang yang beriktikaf,
Itu yang afdol, sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Ben omahmu tahu tinggo sholat. Omah tinggo delok TV ae. Yuk ben tahu tinggo sholat bareng omahe. Ono barokah tahu tinggo sholat sunnah. Tapi ketentuannya begini, sholat sunnah yang baik bagi orang yang tidak itikaf itu di rumah itu ketentuannya ketika tidak ada kekhawatiran waktunya habis. Apa ada waktunya sholat habis? Ada, misalnya sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah itu waktunya sudah habis kan ketika kamu sudah dipisah oleh zaman yang lama. Kamu udah pulang dari masjid, cik mbok tinggal jagong karo koncomu, kowe cik ngopi, cik rokok-rokokan, tekan omah lagi sholat sunnah, yo entek sholate, waktune sholat sunnah ba'diyah. Kalau kamu tidak ada kekhawatiran engko dicegat koncomu ning dalan, mulai saka masjid misalnya, jak ngopi pisan, jak jagong pisan, yo sholat to nah omah gak apa-apa, sholat di rumah gak apa-apa, asal tidak ada kekhawatiran itu. Tapi kalau ada kekhawatiran itu, yang afdol sholat ba'diyah tetap di masjid. Yang pertama, atau tidak ada kekhawatiran dianggap tahawun. Tahawun itu apa? Gegampang gitu ya? Apa? Gegampang, menyepelekan. Nah, menyepelekan, dianggap menyepelekan. Kalau kamu merasa aman dari menyepelekan, artinya tidak ada kekhawatiran menyepelekan, menunda-nunda sholat sunnah, ya lakukan di rumah. Berarti kalau gitu, pulang dari sholat jamaah, pulang fardu, kamu kembali ke godaan misalnya, kembali ke kamarmu di pondok, ya langsung sholat sunnah di pondok. Jadi kan, kalau kamu tunda-tunda, kamu masih jagong mbek kanca musik, wah berarti kan tahawun, bisa jadi. Kedua, kecuali bagi orang yang berniat saat hari Jumat berangkat Jumatan secara tabkir pagi, karena kesunahannya hari Jumat orang berangkat Jumatan itu kan tabkir, berangkat meruput pagi. Pagi itu jam berapa yo? Bar subuh. Sing tok ontoi bar subuh. Bar subuh, jadi pas sholat subuh tetap di masjid meruput. Lah nek ngono kamu mau sholat sunnah, ya tetap sholat sunnah di masjid, nggak di rumah. Karena kamu bertujuan ingin sampai Jumatan nanti. Jam kedua mungkin sekitar jam 6:30 baru berangkat ke masjid. Tadi habis jamaah subuh pulang dulu, sarapan sik misalnya. Kok jam 6:30 jam itu lagi budal yang masjid. Ya, yang afdal bagi orang yang mubakir, orang yang berangkat pagi saat hari Jumat itu sholat sunnah tetap dilakukan di masjid, tidak di rumah. Atau sholat-sholat yang memang disunahkan berjamaah, seperti sholat taraweh. Sholat taraweh kan sunnah dilakukan secara berjamaah toh. Maka ya sunnahnya, afdolnya tetap dilakukan di mana? Di masjid, tidak di rumah. Atau memang sholat-sholat yang memang oleh Rasulullah diperintahkan dilakukan di masjid, seperti sholat duha, itu ada pengecualian. Duha yang afdal bagaimana? Yang afdal di masjid. Kenapa? Karena ada perintah dari syariat dari Rasulullah agar duha itu dilaksanakan di masjid. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha sama sekali. Makanya kesunahan sholat duha itu sampai sunahnya sunah muakkadah. Wa yakuna lan yen to ana apa intiqalul imami, apa pindahe imam. Intiqal makmumi. Wa yakuna lan yen to ana apa intiqalul makmumi, apa bubare makmum ngono. Pindah tegese ya wis mulih. Apa intiqalul makmumi bubare makmum ana iku ba'da intiqali imamihi ing dalem sabadane bubare imame makmum. Wa yakuna lan yen ana apa intiqalul makmumi apa bubare makmum pindahe makmum ana iku ba'da intiqali imamihi ing dalem sabadane pindahe imame makmum. Kesunahan buyar atau selesai dari sholat berjamaah dan prosesinya itu bagi seorang makmum ketika imam sudah selesai. Imam pindah dari mihrab mau pulang, baru makmumnya pulang. Ora kok kayak kebiasaannya awake dhewe kan diwalik. Begitu imam salam, makmum entek gara imam tok. Bubar kabeh jamaah. Lam celing, bar salam langsung lunga, langsung ngalih. Jadi kesunahannya itu makmum menunggu imamnya
pulang. Imamnya sudah pindah dari mihrab, sudah berangkat mau pulang, baru makmumnya. Wa nutiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.